Kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai seputar pinjaman di Bank BJB. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risti Sanuramalia dan teman saya. Nama saya Uswatul Nadiro. Nama saya Salam Raini. Nama saya Sila Nurul Munazar. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Sebelumnya kami berbicara dengan Bapak siapa? Saya Faisal, Oh, Faisal. bagiannya di administrasi, kredit, dana dan jasa. Oh, baik Pak. Kira-kira di Bank BJB itu ada pinjaman nggak sih? BJB ada pinjamannya, kita ada beberapa produk pinjaman. Untuk produk unggulannya kita ada kredit KGB, kredit guna bakti. Itu untuk kredit yang gajinya ada di BJB, contohnya kayak PNS. PNS itu PNS-nya PNS daerah ya, PNS daerah yang ada di Kota Tangerang itu gajinya di BJB. Nah, itu bisa mengajukan pinjaman namanya KGB. Terus ada lagi namanya kredit Purna Bakti, sama kayak BJB, gajinya di BJB. Purna Bakti itu berasal dari kata Purna Bakti, artinya itu pensiunan. Pensiunan yang gajinya di BJB itu bisa mengajukan pinjaman. Banyak sih produknya, kurang lebih seperti itu. Yang banyak peranakannya lagi, cuman secara garis besar KGB, KPB. Selain itu ada juga namanya KPR. KPR pernah dengar nggak? Kalau gitu ya. Pembelian rumah, betul, kredit pembelian rumah itu kita juga bisa. Kebanyakan bank sih mayoritas bisa ya, cuman mungkin yang berbeda-beda, fasilitasnya berbeda, kayak bunganya beda atau mungkin asuransinya beda segala macam. Terus ada juga kredit mikro ini atau sering disebut kredit KUR, kredit usaha rakyat. Nah, itu untuk usaha. Jadi kalau misalnya udah punya usahanya sudah berjalan lebih dari 2 tahun, berarti kan udah ada omset tetap tiap bulannya, itu bisa mengajukan kredit mikro atau kredit KUR. Berarti harus udah berjalan dulu ya usahanya? Usahanya harus berjalan dulu. Bisa ada pengecualian, tapi tetap harus disupport dulu untuk usahanya. Gitu. Secara untuk persyaratan sih kurang lebih kayak gitu. 2 tahun berjalan baru bisa mengajukan. Kalau syarat dan ketentuan buat pinjaman KPR itu biasanya apa ya? Kalau KPR juga banyak nih, kayak peranakannya. Ada KPR primary itu untuk pembelian rumah baru berarti kita langsung beli dari developer gitu. Ada juga KPR secondary, itu kita beli dari orang. Misalnya nih orang mau jual rumah nih, kita beli itu rumahnya second ya, berarti kan jadi rumah bukan tangan pertama, berarti tangan kedua. Nah, itu rumah secondary. Ada juga KPR ruko, untuk rumah usaha ya, untuk usaha ruko juga bisa. Properti segala macam itu juga bisa, kayak tanah itu juga bisa. Itu bisa masuk ke KPR. Ada minimal umur gitu nggak sih Pak? Minimal umur sih yang penting dia masih aktif bekerja ya. Karena kalau KPR itu kan dilihatnya dari harus ada slip gaji 3 bulan terakhir, dan dia misalnya jangka waktu kerjanya misalnya 10 tahun lagi, berarti dia maksimal untuk pengajuan KPR itu 10 tahun. Ada maksimal umur? Maksimal umurnya kalau KPR ya, kalau KPR itu semampunya dia bekerja aja. Kalau misalkan kita harus tahu dulu dia kerja di mana. Karena kalau misalnya KPR, mau ngajuin KPR itu kita ada yang namanya wawancara, ada yang namanya pengecekan, survei, dia kerja di mana, rumahnya di mana, yang mau dibelinya rumahnya di mana. Nah, kita cek dulu nih. Misalnya dia kerja di PTA misalnya. Di PTA ini dia kerja sampai usia misalnya 60 tahun misalnya, berarti dia jangka maksimalnya itu sampai dia pensiun. Nah, cuman kalau untuk rata-rata kita produknya itu sampai 15 tahun sampai 20 tahun bisa. Gitu. Jadi nggak boleh main-main gitu ya, kayak misalnya langsung Itu nggak maju bisa. aja ke tempat ini. Kalau KPR, mikro itu kita pasti melihat latar belakangnya dulu. Nggak bisa langsung kita kasih uang, betul. Kita survei dulu rumahnya dia, dan namanya kredit itu pasti ada jaminan atau agunan. Itu kalau KPR itu jaminannya sertifikat.
Sertifikat. sertifikat apa aja? rumah. Oh, rumah. Sertifikat rumah. Kalau misalnya dia sertifikat rumahnya bebas, mau rumah yang dia udah punya atau yang mau dibeli itu boleh. Gitu. Jadi misalnya nih saya mau beli rumah, udah sertifikat kan, rumahnya harus sudah ada sertifikat rumahnya. Mau minjem itu berarti sertifikatnya harus dijaminkan di bank sampai dia lunas. Jadi ibaratnya dibeli dulu lah, dipegang dulu nih sertifikatnya sama bank. Jadi dia nggak bakalan bisa kabur kan, karena ada jaminan kita. Gitu. Kalau misalnya dia telat bayar, itu ada konsekuensi atau gimana? Pasti ada konsekuensinya. Kalau misalnya kredit apa dulu nih? Kalau misalnya karena tiap kredit, tiap produk itu beda-beda perlakuannya. Beda-beda ya. Kita kalau misalnya dari KPR itu pasti ada dendanya harian, nggak gede sih, cuman kalau misalnya telatnya berhari-hari, nah itu kan lumayan ya tumpuknya. Pasti ada penaltinya namanya. Dihitungnya per hari ya? Jadi misalnya kita pencairan kredit KPR misal di tanggal hari ini nih, misalnya tanggal 4 Juli. Ya. Nah karena kredit itu harus dibayar tiap bulannya, jadi tiap tanggal 4 itu jatuh tempo. Gitu. Jadi misalnya tanggal 4 Juli kita cair, angsuran pertama itu nggak boleh lebih dari tanggal 4 Agustus. Jadi tiap bulan kita harus bayar. Kalau untuk usaha itu ininya kalau misalnya telat bayar atau gimana? Sama, kredit usaha juga ada dendanya, tapi beda-beda juga perlakuannya. Kalau misalnya ada petugasnya yang nanti akan ada rumusnya lah gitu. Jadi kalau misalnya KPR ini sekian persen dari pelakuan yang diberikan. Kalau mikro itu beda lagi rumusnya. Pasti ada dendanya. Gitu. Kalau KPR itu misalnya kita udah pernah ngajuin KPR, terus udah selesai kita mau ngajuin KPR lagi gitu bisa nggak? Itu bisa. Bisa. Jadi kalau misalnya pun KPR sudah lunas berarti ya, sudah lunas itu nggak masalah karena kan dia pinjamannya sudah lunas. Kalaupun belum lunas itu pun masih bisa asalkan gajinya masuk. Itu maksudnya kalau misalnya nih gaji misalnya 5 juta misalnya ya, gaji 5 juta, dia pinjaman KPR yang pertama 2 juta per bulan. Nah, masih bisa nggak ngajuin lagi? Karena kan masih ada sisa gajinya, itu masih bisa. Asalkan tidak melewati maksimal gajinya. Itu masih bisa, asalkan kita tetap harus ngecek ada yang namanya BI checking. BI checking itu apa? Tiap orang itu pasti punya namanya NIK ya. Iya. Jadi itu terdaftar di BI, di Bank Indonesia. Jadi kalau misalnya mbaknya minjem di Bank A, mau majuin pinjaman di Bank B, di Bank A nggak baik, maksudnya sering telat, terus nunggaknya udah banyak, terus mau ngajuin ke Bank B, terus kita bisa tahu kita melakukan pengecekan melalui BI. Jadi tiap ada pinjaman itu pasti kita kirim datanya ke BI. Kalau misalnya ada data yang kurang baik, itu pasti bisa di blacklist, jadi nggak bisa pinjam kemana. Berarti kalau misalnya kita mau minjem harus nggak melebihi dari gaji ya? Betul, maksimal kita sebenarnya ada batasannya. Kalau misalnya PNS itu biasanya kita maksimal 90% dari gaji, nggak bisa 100% ya, 90% dari gaji. Kenapa? Karena itu kebijakan dari daerah masing-masing ya. Kalau misalnya di dinas itu nggak mau habis banget, kasihan nih, dalam bulannya mau makan pakai apa nih kalau habis, walaupun ada penghasilan lainnya. Kalau misalnya KPR nih, kalau itu nggak masalah karena bisa namanya joint income. Joint income ini misalnya suami istri dua-duanya kerja, yang dihabisin gaji suaminya itu nggak masalah, karena masih bisa hidup pakai gaji suami, gaji istrinya. Sebenarnya cukup Pak. Terima kasih informasinya. Iya, sama-sama. Itulah hasil video wawancara dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum